Halo semuanya, selamat datang kembali di Statistik Ekonomi. Di episode sebelumnya kita sudah bahas variabel, skala pengukuran, dan kenapa memahami data itu penting. Nah, di episode ini kita masuk ke salah satu pondasi paling penting dalam statistik, populasi, sampel, dan teknik sampling. Atau sederhananya, bagaimana cara kita memilih data yang tepat agar hasil penelitian kita akurat dan dapat dipercaya. Oke. Mari kita mulai dari yang paling besar dulu. Apa itu populasi? Dalam statistik, populasi itu adalah keseluruhan elemen yang ingin kita pelajari. Jadi ini bukan cuma soal jumlah penduduk ya. Contohnya bisa apa saja. Misalnya, semua mahasiswa Fakultas Ekonomi di satu universitas, itu populasi. Seluruh UMKM yang ada di kota Bandung, itu juga populasi, atau semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, bahkan seluruh rumah tangga di Indonesia. Intinya, populasi itu adalah gambaran besarnya, the big picture. Tapi, ada masalahnya. Jadi, apa itu sampel? Kamu tidak perlu meminum seluruh isi panci untuk tahu rasanya kan? Kalau sampel yang kita ambil tidak representatif atau tidak mewakili populasi, maka hasil analisis kita bisa menjadi bias. Dan ujung-ujungnya, kesimpulan yang kita ambil bisa salah total. Sekarang kita masuk ke bagian teknisnya. Secara umum, ada dua kelompok besar teknik sampling. Karena sifatnya acak dan objektif, teknik ini dianggap lebih kuat, lebih terpercaya, dan sangat cocok untuk penelitian ilmiah yang butuh generalisasi. Sesuai namanya, semua elemen populasi punya kesempatan yang persis sama untuk dipilih. Di sini kita mengambil sampel berdasarkan interval tertentu yang sudah ditetapkan.
Lalu, kita pilih beberapa RW secara acak. Nah, semua elemen atau rumah tangga di dalam RW yang terpilih itu yang akan kita jadikan sampel. Teknik ini sangat efisien untuk populasi yang tersebar di wilayah geografis yang luas. Nah, kelompok kedua adalah teknik sampling non-probabilitas. Kemudian, responden tersebut diminta untuk merekomendasikan responden lain yang punya karakteristik serupa, dan begitu seterusnya. Persis seperti bola salju yang menggelinding dan semakin besar. Teknik ini sering dipakai untuk meneliti komunitas khusus, jaringan bisnis informal, atau kelompok-kelompok yang tersembunyi. Setelah tahu tekniknya, kita juga harus sadar ada potensi kesalahan dalam sampling. Ada dua kesalahan terbesar yang perlu kamu tahu. Pertama adalah sampling error. Ini adalah kesalahan yang muncul karena kita menggunakan sampel, bukan populasi keseluruhan. Sebaik apapun sampel kita, pasti ada sedikit perbedaan dengan populasi aslinya. Kesalahan ini tidak bisa dihindari 100%, tapi bisa kita perkecil dengan cara memperbesar ukuran sampel. Semakin besar sampelnya, semakin kecil sampling errornya. Kesalahan kedua, dan ini yang justru jauh lebih berbahaya, adalah non-sampling error. Ini adalah kesalahan yang tidak ada hubungannya dengan proses sampling itu sendiri, melainkan karena faktor manusia atau proses penelitian. Contohnya, responden berbohong saat mengisi kuesioner, terjadi kesalahan saat input data ke komputer. Pertanyaan surveinya ambigu atau tidak jelas, atau bahkan peneliti sendiri yang bias dalam memilih responden. Kesalahan jenis ini harus dihindari sebisa mungkin karena bisa merusak seluruh hasil penelitian. Di episode selanjutnya, kita akan membahas topik yang tidak kalah seru. Data ekonomi, sumbernya dari mana saja, apa saja jenisnya, dan bagaimana cara kita mengolahnya.